Pasukan muslimin di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akhirnya menyerang benteng Khaybar setelah memenangi perang tanding dengan para pemimpin Yahudi di Khaybar. Kaum Yahudi hanya melakukan perlawanan dari dalam benteng tanpa melakukan perlawanan di lapangan terbuka. Hingga akhirnya kaum muslimin berhasil mendobrak pertahanan terakhir kaum Yahudi di benteng-benteng kokoh di Khaybar, lembah Oasis, sekitar 150 km dari kota Madinah. Inilah perang yang kemudian dikenal dengan Perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Perang Khaybar inilah yang kelak menjadi momentum dan semboyan kaum muslimin yang mematahkan mitos kekuatan dan kehebatan kaum Yahudi. Di Khaybar sendiri, nyaris tidak ada perlawanan yang berarti yang besar. Jauh ketika kita bandingkan dengan muslimin saat berhadapan dengan kafir Quraisy. Muslimin berhadapan dengan pasukan-pasukan Arab Badui, berbeda sekali. Ada perang yang sangat sengit, tapi dengan Yahudi tidak. Itu menunjukkan betul bahwa mereka tidak akan memerangi kalian kecuali dari balik tembok atau dari sebuah wilayah yang sangat terjaga keamanannya. Dan mereka sangat takut. Maka sampai hari ini pun itu karakter mereka. Mereka akan membuat keamanan itu berlapis. Karena ketakutan yang luar biasa. Dan hanya dengan batu-batu yang dilemparkan oleh hanya anak-anak kecil, maka mereka bisa lari terbirit-birit dengan padahal mereka membawa senjata lengkap. Ketika ada suara roket lewat di atas kepala mereka, bahkan jauh tidak mengenai mereka. Mereka, bahkan tentara mereka lari sambil menangis masuk ke dalam lubang-lubang. Begitu takutnya. Bandingkan dengan masyarakat muslim. Bahkan kita saksikan hari ini di Gaza yang terkepung. Mudah-mudahan Allah SWT mengembalikan kemuliaannya. Ketika bahkan roket berjatuhan, suara bom di sana sini, anak-anak kecil Palestina bermain bola dengan sangat biasa. Anak itu, lihat mereka, beda, sangat jauh berbeda. Bahkan anak kecil mereka sangat biasa. Kota Madinah yang sebelumnya bernama Yasrib telah dihuni banyak suku-suku Yahudi yang hijrah dari arah utara atau Syam. Mereka menetap di dua wilayah subur, Madinah dan Khaybar. Mereka tinggal di dua wilayah ini bukan tanpa alasan. Dua wilayah ini, Madinah dan Khaybar, untuk menyongsong datangnya seorang nabi akhir zaman sebagaimana disebutkan dalam kitab Taurat. Khaybar dan Madinah merupakan dua kawasan yang secara geografis mirip dengan ciri-ciri tempat yang disebut dalam kitab Taurat sebagai tempat munculnya Nabi akhir zaman. Ya ma'asyara Yahud, ya bani Quraidah wal Nadir wa Qainuqa, fa inni innama qadimtu hadhihi al-baldah antadhiru khuruj nabiyyin qad adalla zamanuh. وهذه البلدة يثرب مهاجره فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أضلكم زمانه فلا تسبقن إليه يا معشر يهود. Aslinya, sebenarnya mereka yang saat itu adalah bangsa yang tertindas, bangsa yang lemah. Mereka sedang menunggu kehadiran Nabi yang terakhir. Karena mereka semua sadar, mereka semua tahu bahwa mereka ketika bersama Nabi, mereka besar. Bersama Nabi mereka memimpin. Lihatlah saat mereka bersama Nabi Yusuf. Lihatlah saat mereka bersama Nabi Musa. Kita lihat bagaimana kebesaran mereka. Tetapi sayangnya, datang Nabi, mereka musuhi. Datang Nabi, bahkan mereka bunuh. Inilah bangsa aslinya, bangsa Yahudi aslinya. Tetapi saat mereka sedang jatuh, siapa yang mereka cari? Nabi. Maka ketika mereka tahu akan hadir Nabi yang terakhir, maka dan itu tercatat dengan lengkap dalam kitab suci mereka. Ciri nabinya secara fisik bahkan secara akhlak, ciri tempat yang akan membesarkan dakwah Nabi yang terakhir, maka mereka cari. Di antara cirinya adalah bahwa kota yang akan membesarkan Nabi SAW dengan dakwahnya itu adalah sebuah kota yang banyak pohon kormanya dan diapit oleh dua harroh, yaitu dua tanah berlapang yang berbatu hitam lancip-lancip. Dan oleh para ahli sejarah disebutkan bahwa kota yang seperti itu di Jazirah Arab ada dua. Yang satu Khaybar dan yang kedua adalah Madinah atau Yathrib dahulunya.
Maka tidak aneh ketika orang-orang Syam Yahudi Syam yang bergerak dari arah utara itu sebagian berhenti di Khaybar, berkumpul banyak di sana, dan sebagian sampailah di kota Yathrib atau kota Madinah, dan mereka membuat komunitas di tempat tersebut. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah itu dengan yang di Khaybar sekalipun, aslinya mereka menunggu kehadiran Nabi yang terakhir. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Ya ma'syara Quraisy, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul utusan Allah di Mekah, lalu hijrah ke Madinah, kaum Yahudi Madinah justru mengingkarinya. Mereka tak lagi ingat akan tujuan kedatangan mereka ke Madinah dan Khaybar. Kaum Yahudi bahkan selalu memprovokasi dan menebar fitnah untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghancurkan kaum muslimin. Sifat yang selalu membuat kerusakan dan kejahatan inilah yang diyakini sebagian penafsir sebagai kerusakan pertama dari dua kerusakan yang dilakukan kaum Yahudi seperti yang disebutkan Allah dalam surat Al-Isra ayat 4. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menyikapi mereka dengan lembut dan mengajak berdamai, hidup berdampingan dengan kaum muslimin di kota Madinah untuk saling melindungi dan mempertahankan Madinah dari musuh yang tertuang dalam piagam Madinah. Namun sifat dengki, khianat dan dusta mendorong mereka kembali memusuhi kaum muslimin. Mereka kembali membuat kerusakan. Sifat inilah yang diungkap oleh seorang Yahudi, Abdullah bin Salam, yang memeluk Islam. Ji'tu muqinan mu'minan sadi'an li'ashhad an la ilaha illallah wa ashhad annaka rasulullah. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت عبد الله بن سلام منذ الآن ولست الحصين. كرمتني يا رسول الله باسم عبد الله الذي أطلقته علي. نحن سادة اليهود. تغيب يا عبد الله، تغيب. جئنا نتحدث إلى محمد. السلام لك يا سيد المسلمين محمد. يا معشر يهود. Abdullah bin Salam adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang mulia dan dia berasal dari masyarakat Yahudi. Juga ada sahabat-sahabat yang lain. Ada sahabat-sahabat yang juga berasal dari masyarakat Yahudi. Bahkan salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada yang bernasab Bani Israel, yaitu Sofiyah binti Huyai ibn Akhtab radhiyallahu anha. Sofiyah berasal dan nasabnya dari ayahnya adalah salah satu tokoh dari masyarakat Yahudi. Ketika masyarakat Yahudi Madinah saat itu mereka menghukum seseorang yang berzina di kalangan mereka dengan cara dicoret-coret warna wajahnya dengan warna hitam. Kemudian mereka datang ke Rasulullah SAW. Anehnya mereka datang ke Rasul Muhammad untuk minta diadili apa hukumannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, hukumilah dengan apa yang terdapat dalam kitab kalian. Kemudian mereka mengatakan, di dalam kitab kami tidak ada hukumannya kecuali dicoreti wajah dengan warna hitam. Saat itu bersama Rasulullah SAW ada sahabat mulia Abdullah bin Salam yang beliau mengerti tentang Alkitab karena dulu aslinya dia adalah masyarakat Yahudi, dari keturunan Yahudi atau beragama Yahudi. Maka Abdullah bin Salam berkata, ya Rasulullah, suruh mereka mengangkat tangannya karena tangan mereka menutupi Alkitab yang mereka bawa. Dan kemudian begitu diangkat, disuruh mereka membaca, ternyata ayat rajam itu ada dalam kitab mereka.
Satu persatu suku-suku Yahudi berkhianat terhadap perjanjian dengan kaum muslimin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menindak tegas kaum Yahudi. Yahudi Bani Koinuko yang pertama kali berkhianat terpaksa menyerah setelah kaum muslimin mengepung mereka. Kaum Yahudi Koinuko kemudian diusir sejauh mungkin dari Madinah. Namun pengkhianatan kembali diikuti Yahudi suku Bani Nadir, hingga mereka harus mengalami nasib yang sama dengan Yahudi Bani Koinuko. Diusirnya Yahudi Bani Koinuko dan Bani Nadir tak juga membuat jera suku Yahudi lainnya. Yahudi Bani Quraizoh pun berkhianat. Mereka mendatangi kaum Quraisy Mekah, memprovokasi mereka untuk menyerang Madinah. يا أبا سفيان فما يريده محمد أبعد من ذلك بكثير. هو لا ينظر إلى مكة ويثرب فحسب، بل ينظر إلى الشام والعراق ومصر. أتقاتلون معنا يا حيي؟ أجل نقاتل، ولهذا جئتكم. إذن فأبشر، هيا لأجهزن له حملة أولها في مكة وآخرها في يثرب. Akibatnya, pada tahun 5 Hijriah, kaum Quraisy dengan kekuatan penuh dipimpin Abu Sufyan bergerak mengepung kota Madinah. Kaum muslimin terdesak. Namun atas usulan sahabat Salman Al-Farisi, kaum muslimin membuat parit untuk menghalau kaum Quraisy. Inilah perang yang kemudian dikenal sejarah dengan Perang Hondak atau Perang Parit. Al-Quran bahkan mengabadikannya dengan sebutan Al-Ahzab, hingga menjadi salah satu surat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menolong kaum muslimin dengan mendatangkan angin kencang hingga memporak-porandakan kaum musyrik Quraisy. Suku Yahudi Quraizoh yang menjadi penyebab terjadinya perang kemudian dikepung kaum muslimin. Setelah sekitar 1 bulan dikepung, kaum Yahudi Quraizoh dihukum mati. Yang menjatuhkan hukuman sebenarnya adalah teman mereka sendiri. Di masa lalu Yahudi akrab dengan orang-orang pemimpin-pemimpin Arab Madinah, Aus dan Khazraj. Dan di antara pemimpin Madinah adalah sahabat mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dan Sa'ad bin Mu'adz lah yang memberikan hukuman bahwa khusus Yahudi Bani Quraizoh karena pengkhianatan mereka lebih bahaya dan lebih besar, maka diberikan hukuman mati. Maka disebutkan bahwa 600 atau 700 Yahudi Bani Quraizoh dihukum mati. Lihat, ini sirah nabawiyah. Ini bukan sejarah kejam, bahwa dengan cara itulah maka bumi aman. Hanya dengan mengamankan 600 orang, 700 orang, maka bumi aman, tentram, makmur.
Daripada kemudian kita hanya sekedar berbicara tentang masalah asasi manusia, kemudian tidak pernah nyaman kehidupan manusia, mana yang dipilih? Yang mengorbankan 1, 2, 3, bahkan mungkin 600, 700 orang. Tetapi masyarakat bumi yang dalam jumlah sangat banyak hidup dengan amat tentram. Karena ketiadaan orang-orang yang memang biasa mengganggu kenyamanan hidup manusia di dunia ini. Maka Rasul memberikan hukuman yang sangat tegas pada masyarakat Yahudi Bani Quraidah. Mereka yang diusir, mereka larinya ke arah Khaybar. Dan makanya Khaybar itu adalah merupakan benteng terakhir bagi masyarakat Yahudi. Dengan begitu, kaum Yahudi di Madinah nyaris tak lagi tersisa. Kini yang tersisa hanyalah di kawasan Khaybar, 150 km dari Madinah. Disinilah pusat kekuatan kaum Yahudi. Mereka berlindung di benteng-benteng kokoh yang sulit ditundukkan. Bahkan pasukan Romawi pun tak sanggup menaklukkan benteng-benteng Yahudi terbesar di Jazirah Arab ini. 3 suku Yahudi yang terusir dari Madinah pun sebagian besar berlindung di benteng Khaybar ini. Mereka bersatu untuk melenyapkan kaum muslimin di Madinah. Kaum muslimin kemudian bergerak ke Khaybar yang ditempuh selama 3 hari dari kota Madinah. Karena pentingnya perang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memimpin pasukan muslimin. Namun pasukan muslimin di bawah komando Ali bin Abi Thalib akhirnya berhasil menjebol benteng setelah serangan besar yang dipimpin sahabat Abu Bakar dan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma gagal membobol benteng. Khaybar diserahkan pada muslimin. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka dengan baik, memberi kesempatan mereka tetap hidup di lembah ini selama kaum muslimin belum membutuhkannya. Meski kondisi kalah pun, upaya membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dilakukan kaum Yahudi. Seorang wanita Yahudi sempat memberi makan daging kambing yang dilumuri racun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang nyaris merenggut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus menjadi salah satu penyebab wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun kemudian. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kaum Yahudi di Khaybar kemudian diperintahkan meninggalkan negeri ini untuk selama-lamanya. Inilah yang mengawali kawasan Madinah dan sekitarnya bersih dari kaum Yahudi. Mereka kemudian berkelana ke negeri-negeri lain dan membentuk komunitas-komunitas sendiri di negeri itu. Hancurnya kaum Yahudi inilah yang disebut-sebut sebagian ahli tafsir sebagai kehancuran awal dari 2 kehancuran yang dijanjikan Allah terhadap Bani Israel setelah mereka membuat 2 kali kerusakan di muka bumi. Qadayna ila Bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Dan orang-orang Bani Israel itu mereka telah ditetapkan bahwa mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan mereka akan berlaku sangat sombong di 2 kali itu. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang kapan 2 kali ini. Ada yang mengatakan bahwa 2 kali ini dua-duanya telah lewat, sudah pernah terjadi dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang pertama sudah lewat di zaman Nabi Muhammad SAW dan yang kedua terjadi hari ini. Betapa mereka lah yang mengendalikan peradaban,
peradaban yang rusak, peradaban yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Untuk itu mereka melakukan kerusakan di kali yang kedua ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat dalam surah Al-Isra tersebut bahwa fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaihim 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar, bahwa ketika kali pertama datang, bahwa mereka besar, kemudian mereka sombong, angkuh, kemudian berbuat kerusakan di muka bumi. Setelah itu maka Allah mengirimkan kepada mereka hamba Allah yang kuat, yang sangat kuat, kemudian menghancurkan mereka, bahkan masuk ke rumah-rumah mereka. Kehancuran itu sampai ke dalam rumah-rumah mereka. Perang dunia menjadi titik awal bagi kaum Yahudi untuk kembali bersatu. Melalui Inggris, kaum Yahudi yang terpencar di seluruh negeri kembali mendapat angin. Mereka mendapatkan kesempatan untuk kembali berkumpul di Palestina, negeri yang disebut-sebut mereka sebagai negeri yang dijanjikan. Sejak tahun 1948, kaum Yahudi kembali membuat kerusakan. Mereka merebut tanah-tanah milik penduduk Palestina dan mengusirnya. Mereka membangun tembok-tembok tinggi untuk memisahkan wilayah mereka dengan penduduk yang masih bertahan. Berbagai serangan terus dilancarkan ke kantong-kantong Palestina. Hingga kini, Palestina terus dihantui oleh tindakan-tindakan tidak manusiawi pihak Israel. Entah sampai kapan semua ini berlangsung, namun janji Allah pasti akan datang. Kehancuran kedua, sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Bani Israel pada surat Al-Isra, pasti akan tiba. Janji bersyarat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh.